Halo masyarakat Simalungun dimanapun berada, ketemu lagi bersama saya Ilham HP, host kalian yang belum luar biasa. Ya, belum luar biasa ketua. Jadi kita bakal kombur-kombur, ngobrol-ngobrol santai bersama salah satu tokoh yang sangat luar biasa, tokoh politik di Simalungun dan juga pengusaha. Seperti biasa, sebelum kita ngobrol panjang kali lebar dengan tokoh kita ini, ada baiknya kita ngopi dulu. Jadi sebelum ngobrol kita ketua, boleh kita ngopi dulu? Boy. Oke. Oke, balik lagi. Jadi sebelum aku banyak nanya ini ketua kan. Baik. Jadi mungkin banyak masyarakat di sana yang mungkin ada yang banyak mungkin kenal Baik. sosok ketua ini kan begitu. Cuman mungkin mengenal dari jalur politik yang ya kita tahu umumnya politik itu kan kesannya agak tegang gitu kan. Jadi mungkin masyarakat juga kepingin kenal kayak mana sih sebenarnya sosok ketua ini gitu. Baik. Jadi mungkin boleh diperkenalkan ketua. Baik ya. Nama saya Timbul Jaya Sibarani. Saat ini selain menjabat Ketua Golkar Simalungun, juga Ketua DPRD Kabupaten Simalungun. Tentu di samping jabatan profesional lainnya sebagai Ketua Organda Kabupaten Simalungun. Nah, kemudian saya sudah punya istri, Bestina Silalahi, dan saya punya dua anak. Yang paling besar itu perempuan dan yang paling kecil laki-laki. Iya. Nah, itu tentang profil saya. Lantas kalau kita itu kan nama dan anak istri gitu. Jadi mungkin kalau jenjang pendidikan dulu SD di mana ketua? Oh iya. Jadi dulu saya lahir di Tiga Balata. Tiga Balata di atas ya. Nah, kemudian sampai SD dan SMP saya ada di Tiga Balata, sehingga saya merupakan alumni SD Balata dan SMP Tiga Balata. Iya. Nah, seiring berjalan waktu, kemudian saya masuk SMA. Masuk SMA itu di SMA 3 Pematang Siantar, dan lulus tahun 86. Kemudian saya melanjutkan pendidikan di Universitas Simalungun, mengambil program Fakultas Hukum. Nah, lulus tahun 91. Nah, kenapa saya juga waktu itu harus tetap di Siantar? Karena memang kondisi ekonomi yang kurang, dan apalagi waktu saya SMA, orang tua saya meninggal tahun 84, sehingga saya punya beban tanggung jawab, ada sedikit usaha orang tua yang harus saya kelola. Makanya saya tidak bisa meninggalkan kota Siantar. Nah, oleh karenanya saya melanjutkan kuliah di Siantar sampai juga mengambil S2-nya juga di Universitas Simalungun. Jadi ketua, hari ini kan yang kami tahu, ketua itu kan salah satu anggota DPRD di Simalungun, dan hari ini menjabat jadi pimpinan DPRD Simalungun. Iya. Jadi sepengetahuan kami juga sudah menjadi anggota DPRD itu sejak 2004. Berarti kurang lebih kalau sampai sekarang itu 20 tahun. Iya. Jadi bisa cerita sedikit ketua, kenapa gitu? Bisa terjun ke dunia politik, ya kan? Terus kenapa kok biasanya umumnya kan kalau udah anggota DPRD itu satu periode itu menjalani satu periode selesai, biasanya kan ya di periode berikutnya hilang kan gitu kan. Gitu. Ini kok sampai 20 tahun gitu. Gitu kan. Jadi boleh cerita sedikit ketua. Jadi saya terjun ke dunia politik itu tahun 97. Ya, waktu itu saya masih anak muda lah, singel. Nah, kenapa kemudian saya terjun ke dunia politik? Jadi saya dulu ada di usaha dunia angkutan. Organda itu tadi.
dulu di angkutan ini ada semacam persaingan yang tidak sehat dalam hal mengambil trayek, kemudian juga waktu itu ya, bukan sekarang, juga perlu ada backup sehingga usaha kita itu bisa lancar. Nah, waktu itu karena saya memang mewarisi usaha keluarga yang sudah kolap, nah kemudian saya tidak punya backup, decking kalau istilah sekarang, dan tidak punya saudara yang bisa diandalkan untuk mendukung ini, dan yang pasti juga tidak punya modal. Nah, waktu itu saya cobalah masuk ke jalur politik yang waktu itu motivasi saya adalah membangun jaringan, akses jaringan dan persahabatan. Itu motivasi saya. Nah, terbukti setelah saya masuk ke dunia politik, akhirnya saya bergaul dengan ya minimal waktu itu anggota-anggota dewan dan beberapa pejabat-pejabat di pemerintah Simalungun maupun di Kota Siantar. Nah, setelah itu berjalan waktu kemudian, awalnya tadi melihat adanya kelemahan dalam hal pengaturan di dunia usaha ini, kita juga melihat banyak persoalan-persoalan di tengah masyarakat yang juga perlu dukungan pemerintah. Ini kan sejalan. Saya dengan usaha saya waktu itu pasti banyak jalan. Nah, karena saya kan kadang-kadang saya dulu juga bawa sendiri angkutan. Bawa angkut itu ya. Angkutan itu bawa sendiri. Jadi banyak kita lihat, banyak kita dengar. Akhirnya itulah yang memotivasi kita tidak saja masuk ke organisasi politik, tapi termotivasi juga untuk ikut politik praktis. Maka tahun 99 masih juga saya masih single, masih anak muda, saya juga coba maju lewat Partai Golkar karena saya dipercaya waktu itu. Tapi ya mungkin itu tadi karena kurang pengalaman, kurang pemahaman. 99 saya masih kalah. Masih kalah. Nah, itulah sampai sekarang akhirnya 2004 saya coba lagi dan terpilih. Nah, itulah sampai sekarang ke periode keempat sampai dengan saat ini. Terus kan ketua ini menjadi pimpinan DPRD Kabupaten Simalungun itu 2 periode gitu ya, dan sampai sekarang. Jadi ada nggak kebanggaan yang membuat artinya ketika terjun di politik ada hal yang dibanggakan, ataupun karena ketua ini juga termasuk putra daerah ya, kan gitu kan. Jadi 20 tahun kurang lebih menjadi anggota dewan. Apa sih kontribusinya untuk masyarakat kita di Kabupaten Simalungun ini? Baik, jadi pertama mungkin periode pertama saya jadi anggota, periode kedua saya jadi ketua praksi, dan waktu itu sekaligus menjadi ketua balik. Ketua balik itu adalah yang merancang membuat perda. Perda, salah satu alat kelengkapan dewan yang bekerja khusus untuk mempersiapkan lahirnya perda. Nah, kebanggaan saya waktu periode kedua, waktu itu dana desa belum ada. Namun berkat kerjasama kita dengan kawan-kawan, waktu saya ketua balik, kita mekarkan desa hampir 84 desa di Kabupaten Simalungun. Nah, kemudian apa yang terjadi? 2 atau 3 tahun setelah itu, keluarlah dana desa. Hampir rata-rata 1 M per desa. Per desa. Artinya dengan
dengan kebijakan kita waktu itu bersama kawan-kawan, artinya kita memperjuangkan lebih kurang 84 miliar untuk anggaran membangun Kabupaten untuk Simalungun. membangun Simalungun lewat dana desa. Dana desa, iya, iya. Nah, kemudian apa yang pernah sudah saya kerjakan, tentulah untuk memperjuangkan aspirasi dari konstituen saya. Jadi banyak hal yang sudah kita lakukan, walaupun mungkin belum bisa kita menjawab secara maksimal kebutuhan-kebutuhan yang disampaikan, tapi banyak hal yang sudah kita coba perjuangkan, baik melalui APBN, APBD provinsi, sampai APBD kabupaten. Contoh dari APBN, sampai sekarang itu hasil kerja kita, itu kita ambil dari APBN, dari pusat, tentang air minum. Air minum. Sampai sekarang itu masih banyak dan beroperasi, dan itu akhirnya dikelola oleh kelompok-kelompok di desa tersebut. Iya, iya, iya. Kalau mau tahu contohnya, ada itu di Manik Maraja, ada di Tiga Dolok, ada di Tiga Balata, bahkan di Panetonga, banyak gitu. Ada lebih kurang 30 unit lebih, dan itu di atas 4 miliar semua. Nah, kemudian banyak dulu yang kita perjuangkan sebelum dana desa, ada namanya PPIP. Iya. Iya. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 250 juta. Nah, oleh pemerintah pusat waktu itu diberikan kepercayaan kepada saya secara penuh untuk Mengelola itu. bukan untuk mengalokasikan itu ke Desa. Nah, makanya kalau Pangulu mungkin sampai saat ini masih banyak yang kenal, tidak saja di dapil saya, tapi di seluruh Kabupaten Simalungun. Iya. Kalau kalian jalan tanya aja, mungkin mereka masih terkenang, karena begitu mudahnya kita buat untuk mendapatkan itu, tinggal sebut nama, kita tulis, jadi barang itu. Iya, iya. Bahkan saya mau sampaikan, di Simalungun ini Iya. yang memperkenalkan bedah rumah itu saya, Oh. lewat program dari kementerian. Dulu masih terpisah, bukan PUPR, Iya, iya. tapi dulu ada Kementerian Perumahan. Jadi yang memperkenalkan itu pun di Simalungun, ya saya. Iya, iya. Lewat bersama dengan dukungan kawan-kawan waktu itu. Nah, jadi banyak hal, termasuk juga infrastruktur di daerah pemilihan, bahkan di luar daripada daerah pemilihan kita pun, sepanjang kita bisa perjuangkan, pasti kita perjuangkan. Jadi banyak hal yang ya walaupun mungkin menurut sebagian masyarakat belum bisa maksimal, tapi kita sudah berupaya sedemikian rupa sehingga bisa menjawab segala persoalan-persoalan yang disampaikan lewat konstituen, bahkan di luar daripada dapil kita. Iya, keren. Jadi Ketua, sebelum kita lanjut, boleh kita ngopi lagi? Boleh. Oke. Oke, balik lagi ke acara kita, kombur-kombur, tapi kita nggak cerita kombur. Kali ini Ketua, itu kan kita sudah cerita Ketua itu siapa, terus bagaimana perjalanan Ketua menjadi seorang tokoh politik di Kabupaten Simalungun, kan gitu. Jadi denger ini Ketua. Setelah berkarya di Kabupaten Simalungun, awak denger ini kayaknya mau berkarya untuk Simalungun lewat provinsi. Jadi boleh dong cerita, terus gini Ketua. Harapan ke depan ini di tahun politik atau di hari-hari selanjutnya, kira-kira itu apa gitu. Silakan Ketua. Baik ya, dari pertama tentu saya berterima kasih kepada masyarakat Simalungun, secara khusus dapil saya, karena sudah memberikan kepercayaan kepada saya
selama 4 periode. 4 periode. Artinya ini waktu yang cukup panjang, waktu 20 tahun. Iya. Dan saya juga bersyukur karena dari di periode pertama sampai ke 4 itu kepercayaan itu bertambah. Artinya grafiknya naik terus sampai saya bisa memperoleh 6.000 dari awal 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Terus naik berarti. Nah, artinya kepercayaan masyarakat semakin bertambah. Nah, kemudian pada periode yang akan datang, saya berpikir untuk maju lewat provinsi. Iya. Nah, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan bagi kita. Pertama, tidak baik juga kalau saya bertahan terus di Kabupaten Simalungun. Iya. Artinya kaderisasi Perlu. ini sangat penting bagi sebuah organisasi. Kedua, terlalu lama juga mungkin tidak baik. Iya. Nah, kemudian kenapa saya memilih untuk maju lewat provinsi? Saya termotivasi seperti ini. Bahwa saya menjadi ketua Golkar itu sampai tahun 2025. Sehingga mungkin sampai tahun 2025 saya masih bisa punya peran untuk berjuang untuk masyarakat Simalungun lewat APBD Kabupaten Simalungun. Nah, yang saya pikirkan akan lebih baik kalau saya maju lewat provinsi sehingga anggaran untuk Simalungun bahkan untuk Siantar bisa saya perjuangkan lewat APBD provinsi semakin bertambah lagi. Iya, jadi artinya walaupun di provinsi tetap berkarya untuk Simalungun. Simalungun dan Siantar. Iya, gitu keren. Jadi artinya itu yang menjadi motivasi saya. Nah, harapan saya di tahun-tahun politik ini, Iya. saya mau sampaikan kepada masyarakat, ayolah kita melihat Indonesia, Simalungun secara khusus dan Siantar. Itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sehingga tidak ada satupun yang boleh memecah belah kita dengan isu-isu yang tidak penting. Kebersamaan, persatuan dan kesatuan itu menjadi modal utama dalam membangun daerah dan bangsa ini. Nah, kemudian khusus menghadapi kontestasi pemilu yang tidak lama lagi, yaitu bulan Februari, saya meminta kepada masyarakat untuk berpikir lebih cerdas. Ya. Lebih cerdas untuk memilih seseorang yang bisa kita harapkan ke depan akan bisa membantu kita. Jangan kita pilih orang hanya karena wani piro. Iya, wani piro. Sehingga ke depan hasilnya yang kita harapkan juga dari dia tidak ada. Iya, betul. Yang berarti untuk kehidupan masyarakat. Generasi. Jadi cerdaslah kita memilih, lihat integritas, lihat latar belakang, lihat kemampuannya. Saya pikir itu menjadi penilaian yang paling mendasar. Jadi jangan lagi, oh si Anu uangnya banyak. Iya. Tapi banyak sekarang ini banyak uang tapi tidak otak tak ada. Iya. Iya. Nah, itu yang sering itu. Mau kita harapkan mau seperti apa ke depan. Iya. Jadi itu harapan saya. Yang pasti kita sama-sama menjaga kebersamaan, persatuan dan kesatuan di daerah kita. Oke, jadi masyarakat Simalungun dimanapun berada, jadi kita sudah mengenal lebih dekat sosok ketua DPRD Kabupaten Simalungun. Jadi mungkin lain kali kita bakal ngobrol lebih asik lagi, lebih enak lagi, komur-komur lagi, tapi kita nggak cerita komur. Oke, jadi ketua, ini kan ujung acara nih. Jadi mau tahu punya pesan, boleh disampaikan. Baik, pertama tentu saya berterima kasih kepada Ilham dan kawan-kawan lewat fotoaja.com. Iya.
biarlah media ini menjadi sarana komunikasi saya dengan seluruh masyarakat Siantar Simalungun. Nah, lewat media ini juga saya minta doa restu dari seluruh masyarakat Simalungun dan Siantar juga yang menonton, kiranya ke depan untuk perhelatan politik 2024 waktu saya maju ke DPRD provinsi bisa didoakan dan bisa mendapat dukungan dari seluruh masyarakat. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat dan fotoaja.com beserta seluruh Horas.